Dan dari sini saya ngelihat gitu ya, antara pendukung Prabowo dan Prabowo Subianto sendiri itu ya kurang lebih sama gitu ya. Coba menyelesaikan semua permasalahan dengan jalur uang. Bukan jalur asing, jalur dasko, jalur uang. Selamat malam semuanya. Dari kemarin beredar viral sekali video rekaman dari pendukung Prabowo Subianto yang mencoba untuk membujuk dan mengajak pendukung Presiden Jokowi. Karena dari rekaman yang saya dengarkan ini menarik sekali. Dan sebelum saya melanjutkan bahasan, silahkan simak dulu video berikut ini. Mas Budiman itu ketemu Bapak di Tenteng Pak Hasim, Cak. Kalau aku sih nggak rekomen pengen lewat jalur Pak Hasim, mendingan pengen pakai jalur aku aja. Aku tenteng ketemu Bang Dasko, ketua Bapilu. Jadi kita jalurnya jalur influencer. Nah, gimana? Setelah kalian dengarkan video rekaman itu, kalian akan sangat yakin bahwa itu adalah rekaman yang asli gitu ya, bukan yang dibuat oleh AI atau pura-pura. Kayaknya emang suaranya suara-suara Abu Jahanda itu yang coba membujuk seseorang untuk ikut mendukung Prabowo, entah itu sebagai influencer, sebagai buzzer atau apapun itulah gitu ya. Jadi setelah saya mendengarkan video ini dan kemudian ini menjadi rame di media sosial, saya terus terang jadi sangat-sangat penasaran gitu. Kenapa kemudian untuk mendukung Prabowo itu hanya dua jalur. Jalur Dasko sama Hasim. Dan saya terus terang juga jadi bertanya-tanya gitu ya, kenapa Abu Janda jadi tidak merekomendasikan orang tersebut atau si Ca ini lewat jalur Pak Hasim. Padahal Hasim ini kan adiknya Prabowo Subianto. Kenapa kemudian itu tidak direkomendasikan? Apakah karena mungkin mereka sedang adu kekuatan di dalam sama-sama bangun influencer, buzzer gitu ya. Hasim ada, Dasko ada. Wah, kebetulan Abu Janda lewat Dasko. Makanya lewat sini aja biar kuat kita. Atau jangan-jangan cara atau sistem perekrutan para buzzer dan influencer ini dilakukan dengan mekanisme MLM. Jadi kalau dapat anggota dapat bonus ya. MLM politik. Jadi ya menarik gitu ya untuk sebuah partai yang sama, capresnya ya sama, bahkan Pak Hasim itu adalah adik dari Prabowo Subianto gitu ya, tapi terjadi adu kekuatan di dalam. Ini mereka belum berkuasa aja udah terjadi rebut-rebutan, apalagi kalau mereka punya kekuasaan akan sangat berbahaya sekali. Tapi dari rekaman video tadi, ini menjadi satu pembuktian atau sebuah konfirmasi kebenaran bahwa apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu terkait hujan uang di Jakarta ternyata memang benar adanya. Ya karena saya juga ditawari sih. Cuma kan nggak lewat Dasko atau Hasim, saya nggak tahu lewat siapa gitu ya. Kayaknya saya lewat langsung ke jalur Prabowo. Mahal soalnya. Ya saya dengar gitu ya, ada yang lewat jalurnya Hasim tuh katanya 500 lah. Katanya. Ada tuh yang sekarang orangnya keluar-keluar di mana-mana, lapor-laporin 500 sampai selesai. Murah banget 500 ya. Jadi ya dengan beredarnya rekaman ini menjadi satu pembuktian, menjadi sebuah konfirmasi bahwa orang-orang yang mendukung Prabowo atau tiba-tiba ada relawan Jokowi dukung Prabowo itu semua pasti urusan soal logistik atau uang itu. Karena ya menurut saya secara alamiah rasanya susah sekali bagi kita pendukung Pak Jokowi untuk menyeberang mendukung Prabowo Subianto. Kenapa?
kita hafal keburukannya. Apalagi Permadi tuh, apalagi si Abu Janda gitu ya, tahun 2019 lalu dia bikin video iklan yang melawan Prabowo untuk kemudian dia menjadi seorang jin, berperan sebagai jin gitu ya. Jadi ada sosok kayak Prabowo ini minta istri, minta partai, dikasihlah partai Angry Bird. Terus kemudian terakhir ini permintaan si ketua partai Angry Bird ini adalah menjadi presiden gitu ya. Dan kemudian Permadi bilang mimpi. Lah kok sekarang dukung Prabowo. jadi ya kayaknya memang semua hanya soal logistik saja gitu, sehingga dari sini makanya kemudian jadi banyak yang belok, karena soal uang itu memang orang-orang kalau sudah butuh memang ya perlu berbelok. Jadi bukan soal urusan soal Prabowo sebagai pemimpin yang strategis, sebagai pemimpin yang tegas, berkarisma, pengalaman dan sebagainya, semua itu hanya omong kosong belaka. Karena yang namanya relawan Jokowi rasanya haram untuk mendukung Prabowo. Ya karena kita udah tahu betul gitu. Selama 2 kali pilpres kita tahu betul, kita hafal bagaimana Prabowo melakukan provokasi-provokasi terhadap Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, kita hafal betul. Ya mungkin setelah itu Prabowo jadi menteri gitu ya, tapi kan itu sama sekali tidak akan menghapuskan rekam jejak yang sudah dia pernah lakukan gitu. Sehingga ya dengan beredarnya rekaman ini semakin menguatkan kita semua bahwa yang namanya relawan Jokowi yang tiba-tiba belok itu karena sudah dibayar. Ya nggak tahu apa yang sedang terjadi di sana gitu ya. Nampaknya Abu Janda ini ya dia diminta untuk merekrut teman-temannya, teman-teman sebagai relawan Jokowi dulu gitu ya. Ya mungkin dia ngaku-ngaku kan, wah teman saya banyak itu, nanti kita masuk ke sini ya. Ternyata yang diajak Mas Yusuf kayaknya itu nggak mau menerima atau nggak mau ikut gitu, karena ya mungkin menurut Mas Yusuf dia ya nggak mau lah untuk mendukung Prabowo ya karena tadi alasan tadi. Aneh sekali kalau kemudian relawan Jokowi jadi mendukung Prabowo Subianto. ya karena mendukung Pak Ganjar itu jauh lebih mudah gitu ya. Minimal nggak stres lah kita gitu ya. Kalau dukung Prabowo itu kan kita harus siapin klarifikasi terus. Banyak kasusnya gitu ya. Dari food estate, pesawat bekas, ini masih ada lagi bentar lagi ini. Jadi ya sekali lagi orang-orang yang mendukung Prabowo bagi saya yaitu bukan soal arahan Pak Jokowi, bukan karena sesuai dengan instruksi atau menunggu arahan Pak Jokowi, nggak ada. Itu emang cuma masalah logistik saja. Jadi apa yang didengungkan oleh orang-orang yang selama ini pengen mendukung Prabowo karena sudah dibayar gitu ya, tapi kemudian berlindung di balik istilah menunggu arahan Pak Jokowi, ikut tegak lurus dengan komando Pak Jokowi. Bagi saya itu mereka adalah orang-orang yang pengecut. Kenapa nggak akui saja saya dukung Prabowo, saya ikut mendukung, sudah deal. Kenapa nggak diakui saja gitu? Kenapa kemudian harus berlindung di balik ikut arahan Pak Jokowi? Ya karena sangat tidak enak sekali gitu ya. Masa iya pendukung Pak Jokowi dukung Prabowo ya? Dan dari sini saya ngelihat gitu ya, antara pendukung Prabowo dan Prabowo Subianto sendiri itu ya kurang lebih sama gitu ya. Coba menyelesaikan semua permasalahan dengan jalur uang. Bukan jalur asib, jalur dasko, jalur uang. Karena semuanya coba diselesaikan dengan uang gitu, sama dengan ini. Udah tahu pendukung Pak Jokowi, tapi diajak-ajak suruh belok, disuruh dukung Prabowo, itu kan udah nggak masuk akal, ditawar-tawari uang gitu ya. Sama kayak Prabowo gitu. Prabowo ketika ditanya soal masalah korupsi di Indonesia, jawabannya apa? Wah, kita naikin gajinya. Iya. Wah, ketika ditanya soal mental health katanya, jawabannya apa? Gizi, perbaiki gizi. Itu kembali kepada uang, makan gratis. Kita perlu 400 triliun tambahan APBN. Uang lagi solusinya gitu. Jadi kayaknya semua permasalahan ingin diselesaikan dengan uang gitu. Ada orang yang kritik, ada orang yang nyerang, mau dibayar. Wah, kamu diem ya, tak bayar. Kenapa kemudian
semua permasalahan-permasalahan mau diselesaikan dengan uang gitu. Karena nggak semua loh permasalahan di muka bumi ini bisa diselesaikan dengan uang. Memang mayoritasnya bisa, tapi nggak semua gitu. Ada orang-orang yang ya apa ya, nggak terlalu punya ambisi yang luar biasa gitu ya. Yang penting dia hidup, bayar cicilan cukup, makan ya biasa ala kadarnya, rumah mobil sudah punya, apalagi gitu. Kadang ada orang-orang yang nggak bermimpi untuk punya private jet, enggak. Mereka nggak butuh itu, yang penting hidup damai, tenang, nggak banyak pikiran gitu kan. Tapi ya itulah kemudian kelemahan dan menjadi satu cerminan para pendukung Prabowo dan Prabowo Subianto itu sendiri, karena cenderung ingin menyelesaikan semua permasalahan lewat uang gitu. Tapi dari rekaman yang sudah beredar ini dan kemudian menjadi viral di mana-mana, di-share sama Mbak Auky Vera, sama Mas Yusuf, sama saya juga gitu ya. Share gitu kan. Saya awal pertama kali lihat tuh dari Mbak Vera gitu ya. Saya lihat videonya, wah lucu juga ini gitu ya. Saya share. Bahkan Mbak Vera itu kemudian juga cerita gitu, ketika dia diajak sama Abu Janda gitu ya, bahasanya tuh agak kurang menyenangkan gitu. Ngapain ikut Pak Jokowi, gak ada uangnya gitu, mending dukung Prabowo aja. Kayaknya si Abu Janda ini nyesel pernah dukung Pak Jokowi. Gak dapet apa-apa soalnya gitu ya. Makanya kemudian jadi pendukungnya Prabowo ya. Jadi nggak peduli dengan urusan soal Pak Jokowi nanti dukung Pak Ganjar atau ikut arahan PDI Perjuangan, udah nggak peduli lagi gitu. Sudah dibutakan sama uang. Tapi dengan rekaman yang sudah sedemikian jelasnya, Abu Janda masih bilang itu hoax. Hoax gitu ya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Sudah jelas kayak gitu, rekamannya ada gitu ya. Ada Hasim dan Dasko di dalamnya. Kenapa kemudian itu masih kemudian dibantah gitu? Tapi ya begitulah mereka. Untuk semua fakta mereka jawab dengan hoax. Itu nanti kalau kita tanya gitu ya, apakah Ade Armando itu benar-benar dipukuli sampai hampir mati? Jangan-jangan nanti mereka akan bilang itu hoax. Itu editan. Ya tapi pada akhirnya saya yakin dan percaya bahwa yang namanya kebenaran itu akan selalu bertemu dengan jalannya, akan selalu mengungkapkan jati dirinya di waktu yang tepat, di momen yang pas. Dan rekaman yang beredar hari ini itu adalah sebuah momen yang pas sekali untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang selama ini mengaku tegak lurus ikut komando Pak Jokowi ternyata hanya tegak lurus kepada uang. Ya semoga video ini bermanfaat, dan saya dengar katanya masih ada beberapa lagi rekaman-rekaman semacam itu yang coba akan dimainkan sampai Februari mendatang gitu, dan ini akan ya menarik untuk kita lihat Pilpres 2024 ini akan seperti apa. Tapi bagi saya pribadi, untuk alasan apapun, untuk urusan apapun, nampaknya memang negeri ini tidak pantas dan tidak akan pernah layak untuk dipimpin oleh orang-orang temperamen yang sama sekali tidak bisa mengontrol emosinya. Karena berbahaya sekali pemimpin yang temperamen, karena nanti kebijakan-kebijakan yang muncul, perpres dan sebagainya bisa jadi muncul dari kemarahan dan kondisi naik darah, darah tinggi gitu. Itu yang kemudian membuat jadinya negara ini jadi kayak berantakan pada akhirnya gitu ya. Sehingga ya semoga pada akhirnya Pak Ganjar yang menang gitu ya, bukan capres yang ingin menyelesaikan segala permasalahan dengan uang gitu ya, karena itu akan merusak sistem tata negara di negara kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.